tadi tentang cesin ya. Ya. Jadi cesin ini sebetulnya dia adalah tanaman sayur ya, di Indonesia dikenal untuk sayuran daun, biasa dimakan sudah dimasak. Jadi ada sayuran daun yang dimakannya bisa mentah untuk lalap atau untuk lotek gitu. Tapi ada juga yang dimakan sayuran daun dimakan setelah dimasak. Nah, cesin ini dimakan setelah dimasak, jadi rasanya hampir tidak ada sepanjang pengetahuan saya orang yang makan cesin itu mentah. Gitu ya. Nah, karena sayur cesin ini adalah termasuk jenis sayuran, maka secara umum cesin dimanfaatkan untuk mendapatkan vitamin, mineral, dan juga serat. Kan? Jadi memang kalau makan sayur itu yang dikejar adalah vitaminnya. Sedangkan sebetulnya dari sisi propertiesnya, kalau bicara 100 gram bobot basah, sebetulnya 90% itu isinya adalah air ya. Kemudian ada sedikit saja protein, lemak, karbohidrat, yang selebihnya vitamin, vitamin A, vitamin B1, B2, vitamin C, kemudian ada mineral, kalsium, kemudian ada fosfor, ada magnesium, ada natrium, dan lain-lain. Selebihnya adalah serat. Kira-kira itu kandungan dari cesin. Seperti yang saya sampaikan, kalau kita makan cesin, itu cesinnya digolongkan sebagai sayur. Definisi sayur sendiri sebetulnya adalah pangan nabati yang dikonsumsi bersama dengan makanan pokoknya. Jadi kalau kita makan cesin biasanya bareng sama nasi gitu ya, atau makanan pokok kita yang lain. Bisa juga dengan mie bakso, jadi ada mie-nya. Manfaatnya tadi sudah saya sampaikan yang awal adalah sumber vitamin, sumber mineral, dan juga sumber serat. Jadi kita makan cesin itu bukan semata-mata mengejar rasa kenyang, tapi ada nutrisi yang ingin kita dapatkan. Satu lagi, karena cesin ini termasuk produk hortikultura itu biasanya dinikmati untuk kesenangan. Jadi kalau kita makan nasi mengejar karbohidratnya kenyang, tapi kalau makan sayur ingin selain tadi manfaat nutrisinya, tapi juga ingin ada rasa renyah, ada rasa segar. Jadi kesenangan pribadi. Sama dengan produk hortikultura yang lain, misalnya bunga, buah, tanaman biofarmaka itu lebih kepada kesenangan. Jadi diversifikasi dari eh, menu kita sehari-hari. Jadi sayuran sawi hijau ini mirip dengan bayam, mirip dengan kangkung, dipanen itu seluruh bagian tanamannya, mulai dari akar sampai bagian yang ada di atas permukaan tanah yang biasa kita kenal dengan istilah tajuk. Ya, dijualnya juga masih bersama akarnya. Sebagian ada juga yang menghilangkan bagian akarnya. Panennya biasanya cepat, sekitar 3 minggu sampai 1 bulan atau maksimal mungkin 40 hari. Tapi biasanya kalau sampai 40 hari, tanaman cesin ini sudah mulai berbunga ya, dan itu tidak disukai oleh sebagian orang. Inginnya sayurnya masih hijau, segar, masih dalam fase vegetatif, belum berbunga. Jadi umurnya sekitar 1 bulan lah. Tapi bedanya dengan bayam dan kangkung, cesin ini disemai dulu sebelum ditanam di lahan. Disemai itu berarti ditumbuhkan di tempat yang lain, misalnya menggunakan tray semai yang diisi media tanam yang halus. Nanti sekitar 2 sampai 3 minggu baru kita pindah ke lahan. Sebetulnya secara umum sayuran daun itu memang tidak tahan lama. Jadi kalau hari ini dipanen dalam 2 hari itu harus sudah eh, apa ya? Kalau kita dari sisi penjual itu sudah harus terdistribusikan semua. Karena dalam waktu kurang dari seminggu sayurannya sudah akan daunnya sudah menguning, dan seminggu itu pun ketika dia disimpan dalam kondisi yang baik, misalnya disimpan di dalam eh, kulkas, kemudian dikemas ya, sehingga menjaga
penguapan yang terlalu banyak dari jaringan tanamannya. Jadi, kalau misalnya ingin mempertahankan selama mungkin masa simpannya, yang pertama jangan dipaparkan ke sinar matahari langsung. Jadi kalau melihat tukang jualan disimpan di dalam kotak-kotak gitu, pada suhu ruangan atau bahkan terpapar matahari itu biasanya lebih cepat layunya. Nah, layunya karena dari daun yang paling tua, maka dia biasanya dibuang tuh daun-daun yang lebih tua, sehingga semakin lama ukurannya semakin kecil karena tinggal daun yang lebih muda saja, yang lebih tua sudah dibuang. Nah, kalau kita sebagai konsumen kita beli, kemudian tidak perlu dicuci dulu, langsung kita simpan dalam kotak plastik atau di dalam kantong plastik untuk menjaga tidak terlalu banyak penguapan dari jaringan tanaman, lalu kita simpan pada suhu yang dingin. Nah, itu akan menjaga daya tahannya lebih lama. Dan ketika kita masak, baru kita cuci pada saat itu.